Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan produk bisnis tahu pangsit atau biasa dikenal dengan tahu pangsit akan sedikit menjelaskan mengenai perjalanan rencana bisnis kami yang dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jayhabi dengan NIM 2103200021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang mengapa kami memilih produk ini sebagai bisnis usaha kami. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih mengenai definisi dari kewirausahaan dan juga pelaku bisnis secara umum. Kewirausahaan adalah kemampuan dalam berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat dan kiat, dan juga proses dalam menghadapi tantangan hidup. Dan lanjut ke definisi pelaku usaha. Untuk pelaku usaha sendiri ataupun yang biasa kita kenal dengan seseorang yang menjalankan bisnis lah, ataupun seorang wirausahawan adalah seorang yang memiliki kemampuan dalam hal menciptakan kegiatan usaha. Kemampuan dalam menciptakan ataupun seperti kemampuan menciptakan itu memerlukan adanya kreativitas dan inovasi yang terus-menerus untuk menemukan sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada sebelumnya. Kreativitas dan inovasi tersebut pada akhirnya dia mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat banyak. Dan salah satu jenis usaha yang kami ambil di sini adalah usaha makanan ringan. Makanan ringan ataupun biasa kita sebut juga dengan cemilan ataupun kudapan, dan bahasa kerennya itu snack lah. Itu merupakan istilah bagi olahan pangan yang dianya itu bukan merupakan menu utama. Menu utama dalam artian seperti sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Makanan ringan ini adalah makanan yang digunakan untuk menghilangkan rasa lapar seseorang sementara waktu, dan berguna untuk memberi asupan tenaga ke tubuh ataupun sesuatu yang dimakan untuk dinikmati rasanya. Dan makanan ringan itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan gitu dari kehidupan masyarakat, baik itu di perkotaan ataupun juga di desa gitu. Makanan ringan ini sangat banyak penggemarnya gitu, dan tentunya digemari oleh berbagai kalangan yang dimulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Kegemaran akan makanan ringan yang tentunya begitu tinggi itu didasari oleh sifat dari produk tersebut yang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, yang tentunya di zaman kita sekarang ini
itu dituntut untuk bersifat serba praktis gitu, praktis dan dapat langsung dikonsumsi. Dan tentunya mengenai ini semua, salah satu makanan ringan yang dikonsumsi adalah tahu pangsit ataupun to pangsit. Dan mengapa kami mengambil jenis makanan ini? Itu dikarenakan kami yakin bahwa tahu pangsit ini adalah makanan yang sesuai gitu dengan tren zaman masa kini. Dan juga karena kami pikir untuk di Indonesia sendiri lagi tren namanya makanan yang berasal dari Cina, Korea ataupun sejenisnya. Dan ini juga sudah banyak ditemui di Indonesia. Untuk tahu pangsit sendiri itu terbuat dari tahu yang diisi dengan adonan daging cincang gitu dan bumbu-bumbunya. Tetapi kami di sini ingin membuat inovasi, yaitu dengan cara mengubahnya menjadi adonan tahu yang dianya berisi berbagai macam sayur, persis seperti adonan yang biasa kita kenal itu bakwan, gorengan bakwan. Kemudian lepas dari situ, makanan ini dibungkus dengan lembaran tepung terigu, dan setelah itu juga tahu pangsit itu bisa direbus sebentar dan dihidangkan di dalam sup, ataupun juga bisa digoreng dengan minyak goreng hingga menjadi renyah seperti kerupuk begitu. Dan tahu pangsit sendiri memiliki cita rasa yang cocok dengan lidah orang Indonesia dan juga sering digunakan sebagai pelengkap berbagai sajian makanan seperti mie ayam, bakso, soto, dan makanan lain sebagainya. Selain itu juga tahu pangsit ini juga bisa diolah menjadi keripik pangsit gitu yang gurih dan renyah, dan juga bisa dibuat sebagai lauk makan nasi serta menjadi cemilan favorit bagi banyak orang. Oke, kita lanjut ke dalam visi dan misi dari usaha produk kami. Untuk visi sendiri, kami berencana untuk menjadi produsen tahu pangsit yang terkemuka, yang memberikan rasa dan juga kualitas terbaik kepada konsumen, serta menjadi pilihan utama begitu dalam memenuhi kebutuhan makanan setiap saji yang lezat dan bergizi. Dan juga adapun misi dari produk usaha kami ini yang tertuang di dalam 6 tujuan. Tujuan pertama kami adalah memberikan produk tahu pangsit yang tentunya berkualitas tinggi dengan menggunakan bahan baku yang segar, alami, dan tentunya bebas bahan pengawet. Dan tujuan kedua kami adalah untuk menyajikan berbagai macam variasi rasa tahu pangsit yang tentunya inovatif dan menarik gitu untuk memenuhi selera pelanggan yang beragam. Baru tujuan yang ketiga itu ada namanya menjaga standar kebersihan dan keamanan pangan yang tinggi dalam sebuah proses produksi tahu pangsit. Dan tujuan keempat ada
kami bertujuan untuk memberikan pelayanan yang ramah, cepat, serta juga profesional kepada para pelanggan. Dan yang kelima, kami bertujuan untuk mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan gitu dengan pemasok bahan baku, terkhusus bahan baku lokal, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Dan yang terakhir ataupun keenam, kami berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan cara yaitu mengimplementasikan praktik produksi yang ramah lingkungan dan terus melakukan inovasi dan juga peningkatan dari produk untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan-pelanggan kami. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam deskripsi produk yang tentunya akan saya jelaskan secara singkat saja begitu, yang dimulai dari nama produk. Untuk nama produk sendiri, kami memberikan nama untuk produk kami yaitu tahu pangsit atau tahu pangsit. Dan yang kedua, jenis produk. Jenis produk kami merupakan makanan siap saji ataupun makanan ringan ataupun kuliner gitu yang berasal dari Tionghoa ataupun Tiongkok. Dan yang ketiga ada bentuk usaha. Bentuk usaha kami adalah berkelompok dalam bidang kewirausahaan. Dan yang keempat ada tempat usaha. Tempat usaha kami yaitu di kampus Universitas Maluku Saleh, tempatnya di kampus Ralep. Dan mengenai karakteristik dari produk kami, yaitu produk kami terbuat dari bahan dasar adonan tahu yang berisi berbagai macam sayur yang tentunya memberikan tekstur yang lembut dan gurih pada saat dikunyah. Dan produk kami ini biasa disajikan dengan kuah kaldu ataupun digoreng. Tetapi kami di sini lebih memfokuskan produk kami ini untuk kami jual secara goreng gitu, bukan kuah ataupun sup. Dan juga dari goreng ini itu toppingnya kami tambahi saus untuk menambah cita rasa dan cocok disantap sebagai lauk nasi ataupun cemilan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Nadia Ardiani. Analisis usaha pada perencanaan strategi usaha tahu pangsit kami ini menggunakan analisis matriks SWOT. Yang pertama, kekuatan. Proses pembuatannya yang mudah dan sederhana, kualitas rasa dan tekstur produk yang khas atau beda dengan yang lain, harga jual yang murah meriah. Yang kedua, kelemahan. Tahu pangsit cenderung dianggap makanan tidak sehat karena mengandung banyak minyak. Tahu pangsit tidak cocok bagi orang yang alergi terhadap kedelai ataupun bahan-bahan laut. Tahu pangsit cenderung menjadi makanan yang membosankan jika disajikan secara terus-menerus tanpa variasi. Yang ketiga, peluang. Ada banyak konsumen yang mencari alternatif makanan yang sehat dan bersih untuk menggantikan makanan cepat saji yang biasa mereka makan. Tahu pangsit dapat diinovasikan lagi dengan menambahkan kombinasi bahan-bahan makanan lain yang membuatnya menjadi unik dan menarik bagi konsumen. Belum ada pesaing khususnya produk serupa untuk dipasarkan di sekitaran kampus Ralep Universitas Maluku Saleh. Yang keempat, ancaman. Mahasiswa semakin sadar akan kesehatan setiap harinya.
sehingga tahu pangsit yang mengandung banyak minyak dapat dianggap sebagai makanan yang tidak sehat. Makanan lain yang dapat menjadi pesaing yang lebih populer dan terkenal di kalangan mahasiswa. Selanjutnya, aspek produksi pembuatan tahu pangsit ini. Yang pertama itu input produksi, tahu putih, bawang putih, daun bawang, wortel, telur, garam, penyedap rasa, lada, kulit pangsit, minyak goreng, dan saus. Proses pembuatannya yaitu pertama-tama parut wortel, haluskan bawang putih, dan iris daun bawang. Selanjutnya, hancurkan tahu di dalam wadah seperti baskom. Setelah itu, campurkan tahu dengan wortel, bawang putih, telur, serta daun bawang yang sudah disiapkan. Kemudian kulit pangsit dibelah menjadi 4 bagian. Setelah itu, isi dengan adonan tahu tadi pada kulit pangsit dan bentuk seperti kerucut. Setelah selesai dibentuk, kukus tahu pangsit di dalam panci, kira-kira sekitaran 15 menit. Setelah matang, panaskan minyak dan goreng tahu pangsit. Dibolak-balik sampai berwarna kuning keemasan. Setelah matang, angkat tahu pangsit dan tiriskan minyak. Dan tahu pangsit siap disajikan dengan bahan tambahan tadi. Jumlah produksi tahu pangsit, yaitu satu resep tahu pangsit dapat menghasilkan 98 buah tahu pangsit. Selanjutnya diagram alur produksi, yaitu persiapan bahan, pencampuran bahan, pembentukan, pengukusan, lalu penggorengan, serta yang terakhir pengemasan. Selanjutnya mekanisme produksi. Langkah pertama, persiapkan bahan-bahan. Langkah kedua, campur bahan-bahan. Langkah ketiga, pembentukan adonan produk tahu pangsit. Yang keempat, pengukusan produk. Langkah kelima, penggorengan. Dan langkah terakhir, pengemasan produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya akan melanjutkan tentang analisis pada usaha kami, yaitu Top Pangsit. Saya akan menjelaskan tentang analisis pasar dan juga analisis 4P. Yang pertama, analisis pasar. Gambar umum pasar dan sasaran. Usaha penjualan tahu pangsit ini merupakan usaha kecil yang dijalankan oleh beberapa mahasiswa dengan rencana pembukaan satu outlet yang berlokasi di rumah pemilik. Jika usaha ini berhasil atau sukses dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka pemilik akan memperbesar usaha ini dengan membuka cabang. Yang kedua adalah target pasar. Target pasar produk tahu pangsit ini adalah masyarakat sekitaran kampus Unimal atau mahasiswa yang berkuliah di Unimal, terkhusus masyarakat relate dan bisa dinikmati oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, sampai dengan dewasa dan lansia sekalipun. Dapat dinikmati produk ini karena menghubungkan bahan-bahan yang alami, aman, dan berkualitas. Yang ketiga adalah pesaing. Untuk saat ini, pesaing dari produk ini adalah produk-produk jajanan yang sejenis dan serupa, memiliki tekstur dan rasa yang hampir sama dengan tahu pangsit. Contohnya adalah produk pangsit ayam suwir. Pengaruh pesaing terhadap penjualan tahu pangsit ini sekitaran berdampak karena para pesaing sudah terlebih dahulu memasarkan produk mereka pada event-event bazar sebelumnya. Jadi produk mereka sangat berpeluang dapat lebih dikenal masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 4P. Apa itu 4P? 4P itu adalah produk, price, place, dan promotion. Yang pertama adalah produk. Tahu pangsit adalah makanan Tionghoa yang sudah populer di Indonesia. Tahu pangsit biasanya terdiri dari campuran daging atau ayam cincang. Tetapi kami di sini mengubahnya menjadi bahan-bahan sehat, seperti adonan tahu yang berisi sayuran, mengubahnya menjadi bahan-bahan sehat seperti adonan tahu yang berisi sayuran seperti wortel dan kol yang dibungkus dengan kulit pangsit. Tahu pangsit ini dapat disajikan sebagai makanan pembuka atau sebagai hidangan utama.
Selanjutnya yang kedua adalah harga atau price. Harga tahu pangsit ini bisa bervariasi tergantung dan banyaknya hal seperti lokasi dan bahan. Tetapi kami di sini membuat harga dengan membuka harga dengan 5.000 per mika atau 5.000 per bungkus. Dikarenakan lokasi kampus dan juga telah melakukan penyesuaian mengenai bahan-bahan yang kami gunakan. Harga dapat disesuaikan untuk menjangkau pasar yang lebih luas atau untuk menargetkan pasar premium yang ingin membayar lebih untuk kualitas yang lebih baik. Selanjutnya ada 3 atau place. Yang ketiga ada 4 yang tempat atau place. Tempat yang digunakan dalam usaha ini adalah kampus yang strategis dan dapat diakses oleh berbagai kendaraan atau pribadi maupun umum. Dan tempat kami belajar itu ada di Gedung A, Fakultas Pertanian, di samping dengan perkebunan Himagrotek. Selanjutnya ada promosi atau promotion. Promosi tahu pangsit ini dapat dilakukan melalui media sosial atau Instagram, WhatsApp maupun Facebook. Beberapa metode lain yang dapat digunakan selain media sosial yaitu dengan menyebarkan brosur di tempat-tempat yang menjadi akses berkumpulnya banyak orang, dan kami juga menyediakan sistem pesan online. Jadi kami menyediakan sistem tentang antar mengantar dan atau seperti COD. Di sini saya akhiri tentang analisis pada pasar dan 4P. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai analisis sumber daya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Nurjana Simatopang dengan NIM 210320012 dari kelompok 1 kelas praktek kewirausahaan kelas B. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan atau bisnis plan dari kelompok kami, yang dimana saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang analisis sumber daya, dimana yang pertama itu ada struktur organisasi dan job description. Nah, di struktur organisasi kelompok kami, yang pertama ada pemilik, yaitu seluruh anggota kelompok. Yang kedua ada bagian produksi, yaitu saya sendiri dengan rekan saya Nadia. Bagian keuangan itu seluruh anggota, dan yang bagian pemasaran itu adalah JHB dengan Syahrinko. Nah, selanjutnya dalam analisis sumber daya itu ada pemilik, dan bagian keuangan itu bertugas untuk mengawasi proses produksi dan memastikannya serta merencanakan mengelola anggaran. Yang kedua ada bagian produksi, di mana bertugas dalam mempersiapkan bahan, pengoperasian produksi, dan menjaga kualitas serta memastikan produk sampai ke proses selanjutnya. Bagian selanjutnya ada bagian pemasaran, di mana bertugas dalam merespon kebutuhan pelanggan, melakukan kampanye pemasaran, mengawasi pesaing, menganalisis tren pasar, mengelola media, dan mengkomunikasikan nilai merek. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis keuangan dari kelompok kami, di mana berisi tentang investasi yang diperlukan, di mana modal, biaya tetap dan biaya variabel, biaya produksi, pendapatan, dan laba atau rugi. Nah, yang pertama ada modal. Modal adalah sumber daya yang digunakan untuk memulai atau mengembangkan suatu usaha atau bisnis, di mana modal dapat berupa uang tunai, aset fisik seperti properti atau peralatan, atau bahkan keahlian dan pengetahuan yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok. Modal keseluruhan yang kami gunakan dalam usaha bisnis tahu pangsit ini adalah 234.000. Nah, selanjutnya ada biaya tetap, di mana biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan pelaku usaha dalam jumlah tetap dan tak berubah, di mana terlepas dari output yang dihasilkan usaha tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, biaya ini tidak akan mengalami perubahan dan tidak dipengaruhi aktivitas usaha yang meningkat maupun menurun seiring waktu. Di mana contoh dari biaya tetap ini adalah listrik, gas, air. Yang kami pakai itu 3.000 per hari. Nah, selanjutnya ada biaya variabel, di mana biaya variabel adalah biaya yang berubah secara proporsional dengan aktivitas bisnis. Biaya variabel adalah jumlah biaya marginal terhadap semua unit yang diproduksi. Nah, biaya variabel di hari pertama itu kami menghabiskan uang sebanyak 98.000, di mana 98.000 itu sudah membeli kulit pangsit 3 pack, tahu, minyak goreng, telur, bawang putih, wortel, dan bawang, royco, lada, mika, plastik,
kertas nasi, plastik saus. Nah, di mana itu totalnya 98.000. Nah, di hari kedua kami memproduksinya itu menghabiskan biaya sekitar 77.000, di mana kami hanya membeli kulit pangsit 3 pack, tahu 8 buah, telur 3 butir, wortel 2 buah, daun bawang 4 batang, bawang merah 2 ons, dan cabai rawit 1 ons, saus 1 pack, masako 3 pack, dan lada 1 pack. Nah, pada hari ketiga kami menghabiskan biaya tuh sebanyak 50.000, di mana kami membeli itu kulit pangsit 1 pack, tahu 10 buah, telur 1 butir, wortel 2 buah, bawang putih 1 bulat bawang putih, mika itu 25 pieces, sausnya ada 1 bungkus, masako ada 1 bungkus, dan lada tuh 1 bungkus, terigu opsional untuk mungkin 1 on ya, 3.000. Nah, dari biaya-biaya tersebut per produksinya, pada produksi pertama kami biaya tetap menghabiskan 3.000 dan untuk biaya variabelnya 98.000, jadi total pada biaya pertama, hari pertama yaitu ada 101.000. Nah, hari keduanya ada 80.000 dan hari ketiganya ada 53.000. Nah, total biaya produksi yang kami gunakan itu ada sekitar 234.000. Nah, untuk selanjutnya ada pendapatan, di mana pendapatan adalah hasil dari kegiatan penjualan barang atau jasa di sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Nah, hasil dari pendapatan dari usaha produk kami ini yaitu tahu pangsit yang pertama, pada tanggal 5 Desember 2023 kami menjual sebanyak 23 mika dengan harga per mikanya itu 5.000. Nah, total pendapatan kami itu adalah 115.000. Nah, pada tanggal 6 Desember 2023 yaitu hari kedua kami menjual 21 mika. Nah, harganya itu per mika 5.000 dan totalnya ada 105.000. Nah, pada hari ketiga tanggal 7 Desember 2023 kami menghabiskan 27 mika, di mana pendapatan kami itu 135.000. Total dari pendapatan kami itu 355.000 dengan total barang yang atau produk yang kami jual itu sebanyak 71 mika. Selanjutnya ada laba atau rugi, di mana istilah lain kerap digunakan untuk menggantikan kata laba adalah keuntungan ataupun profit. Nah, memiliki dari sudut pandang ilmu dan ekonomi murni, definisi laba adalah peningkatan kekayaan seorang investor sebagai hasil dari penanaman modal kerja yang setelah dikurangi biaya-biaya terkait penanaman modal tersebut. Namun jika melihat dari sudut pandang akuntansi, laba merupakan selisih harga penjualan dengan biaya produksi. Nah, pada umumnya laba kerap kali menjadi ukuran yang digunakan untuk menilai berhasil atau tidaknya suatu manajemen suatu perusahaan atau badan usaha, yaitu dengan melihat laba yang telah diperoleh dari perusahaan tersebut. Nah, keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan produk usaha tahu pangsit kami ini, yang pertama itu di mana laba atau ruginya kami hitung menggunakan rumus total pendapatan dikurang total biaya, di mana total pendapatan kami itu sebesar 355.000 dikurangkan dengan total biaya yang kami gunakan 234.000 dan hasilnya itu 121.000. Jadi keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan selama 3 hari kami mendapatkan sebanyak 121.000. Nah, kesimpulan dari kelompok kami yaitu setelah melakukan analisis pasar yang mendalam dan penelitian yang komprehensif, kami yakin bahwa produk ini memiliki potensi yang sangat besar di pasar saat ini. Dengan menggabungkan inovasi terkini dan kebutuhan konsumen yang berkembang, kami yakin bahwa produk ini akan menjadi solusi yang sangat dibutuhkan oleh target pasar kami. Selama proses pengembangan produk, kami telah melakukan berbagai uji coba dan penyesuaian untuk memastikan kualitas dan keunggulan produk kami. Kami juga telah melakukan survei kepada calon konsumen untuk mendapatkan masukan dan umpan balik yang berharga, di mana hasilnya kami melihat adanya minat yang tinggi dan antusiasme dari pasar terhadap produk kami. Dalam hal pemasaran dan distribusi, kami telah merancang strategi dan komprehensif untuk mencapai target pasar kami. Kami akan memperluas jangkauan produk kami. Selain itu, kami juga akan melibatkan influencer dan melakukan kampanye pemasaran yang kreatif untuk membangun kesadaran merek dan meningkatkan penjualan. Nah, dari segi keuangan, kami telah menghitung dengan cermat proyeksi pendapatan dan biaya yang terkait dengan produksi. Nah, pemasaran dan distribusi produk, berdasarkan analisis ini, kami yakin bahwa produk ini akan menghasilkan keuntungan yang signifikan dan jangka waktu yang relatif singkat.
kesimpulannya kami yaitu sangat yakin bahwa produk ini memiliki potensi yang sangat besar di pasaran saat ini. Dengan strategi pemasaran yang aktif, efektif, kualitas produksi yang unggul, dan tim yang berdedikasi, kami yakin bahwa produk ini akan menjadi sukses dan memberikan keuntungan yang signifikan bagi usaha kami. Nah, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata dari kami mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See, it started at the park, used to chill after dark. Ooh, when you took my heart, that's when we fell apart. 'Cause we both thought that